Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu tunduk di hadapan hadirat-Mu, meminta segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami, ya Bapa. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan pada saat ini boleh bertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami lakukan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Bapa, bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini saya telah pilih dari Mazmur 68 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian: Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin. Kita yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita seperti roda yang berputar, yang terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di samping, dan kadang kita di bawah. Artinya bahwa kadang hidup kita harus susah, kadang hidup kita senang. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa perjalanan kehidupan kita ada di bawah kendali Tuhan. Dia yang paling banyak tahu tentang keberadaan kehidupan kita. Pembacaan kita pada saat ini yang berisi nasihat kepada Israel bahwa Tuhan semesta alam akan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk kita manusia. Dia tidak akan membiarkan ciptaannya lemah dan lesu bagaikan bunga yang tidak pernah disiram. Allah yang setia dengan tegas menegur umat Israel melalui Nabi Yesaya untuk mengakui kemahakuasaan dan perhatian Allah terhadap umatnya yang tidak berkesudahan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, orang-orang yang setia dalam menanti Tuhan dan mau bersandar kepadanya. Dia diumpamakan dengan burung Raja Wali yang mempunyai kekuatan untuk terbang dengan sayapnya dan tidak merasa lelah. Banyak orang yang sudah Kristen tetapi tetap meragukan kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya, sehingga mereka sering mengeluh dan meratapi kehidupannya dengan berkata, mungkin Tuhan sudah lupa kepada saya, mungkin Tuhan sudah lupa kepada keluarga saya, sehingga keadaan saya dan keluarga saya begitu dan begini. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Lalu apakah dengan mengeluh dapat melepaskan kita dari berbagai masalah kehidupan? Tidak. Tentu saja tidak. Sikap mempersalahkan keadaan hidup adalah hal yang sangat salah, apalagi kita mempersalahkan Tuhan. Ya, ketika kita mempersalahkan hidup, ketika kita mempersalahkan keadaan hidup karena pergumulan kita, karena apa yang terjadi pada diri kita, dan kita mempersalahkan Tuhan, itu adalah kesalahan yang fatal yang kita lakukan. Pembacaan kita saat ini dengan tegas menyatakan bahwa Allah yang setia, yang adalah pencipta alam semesta, akan tetap menaungi kita dan akan tetap melingkupi kita dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kita harus berkata seperti pemazmur bahwa
Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan bagi kita. Ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa beban hidup kita ditanggung oleh Allah, sehingga Dia bisa menyelamatkan kita dari beban kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pembacaan kita Mazmur, dalam Mazmur 55 ayat 23 yang dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah ketika kita menghadapi percobaan yang terlalu besar, terlalu berat untuk ditanggung. Allah mengajak kita untuk menyerahkan segala beban kehidupan kita dalam kekhawatiran kita kepadanya. Kita harus percaya bahwa Dialah yang akan menanggung itu bersama kita dan memelihara kita dalam setiap situasi kehidupan yang kita alami. Yesus menyampaikan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 bahwa semua yang letih lesu dan berbeban berat diajak datang kepadanya. Datang kepada Yesus menjadi hambanya serta menaati setiap perintah-perintahnya dan petunjuk-petunjuknya. Kita pasti akan dibebaskan dari beban hidup yang tidak dapat kita atasi, dan Ia akan memberikan perhentian, kedamaian, dan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dan segala persoalan hidup yang kita alami yang dapat kita tanggung dengan pertolongan kasih karunia, itu semua kita dapat lalui. Segala pergumulan, segala persoalan hidup, itu semua karena pertolongan kasih dan karunia dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita selalu menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan dan pertolongannya akan tetap bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus berjalan bersama Tuhan dan tetap setia kepadanya, karena hanya daripadanya lah pertolongan dan keselamatan kita, seperti ungkapan pemazmur dalam Mazmur 62 ayat yang ke-13 dan 1 Petrus 1 ayat 5. Agar apa yang kita lakukan dan apa yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, kita akan memperoleh setiap hasil dan kita akan memperoleh keselamatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terpujilah dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan pada saat ini yang telah kita baca. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami aplikasikan dalam langkah kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi terang, ajarlah kami menjadi pelita bagi orang-orang yang percaya ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, ini doa dan permohonan kami, ungkapan syukur yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.